selamat siang. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Hari ini adalah video yang kedua tentang tutorial aplikasi Atlas. Atlas itu apa? Atlas itu adalah singkatan dari Audit Tool and Link Archive System. Jadi sesuai dengan artinya, Atlas ini adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk keperluan pengauditan. Nah, untuk selengkapnya silakan saudara cek video saya yang pertama ya, tentang navigasi pada aplikasi Atlas ini. Nah, untuk video hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara cara untuk mengisikan bagian-bagian KKP yang ada di dalam aplikasi Atlas ini. Jadi saya akan tunjukkan kepada saudara step-stepnya seperti apa. Dan karena video ini dibuat untuk keperluan praktikum pengauditan 2, maka untuk mahasiswa itu disediakan satu folder yang isinya sudah komplit, yaitu pertama berisi file aplikasi Atlas yang kosong, lalu yang kedua adalah file berupa soal, jadi kita akan mengisikan data-data dari soal tersebut, dan yang ketiga adalah panduan, ya. Kalau saudara ada yang perlu untuk file-file tersebut, bisa menghubungi saya, ya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada saudara tampilan dari aplikasi Atlas. Oke, ini dia. Saya sudah buka file Atlasnya ya. Tampilannya adalah seperti ini. Iya, betul. Dia adalah suatu aplikasi yang menggunakan tipe filenya adalah Excel ya. Untuk membuka bagian berandanya, saudara klik kira-kira daerah sini nih di atasnya huruf A ya. Oke. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke bagian dashboard-nya. Kemudian yang akan kita isikan adalah di sisi sebelah kanan, ya. Yaitu saudara perhatikan ada informasi status KKP. Ini adalah list atau daftar KKP yang harus diisi oleh auditor, ya. Jadi kita sebelum mengisikan KKP ada data-data pendahuluan yang harus kita isikan terkait dengan nama KKP, nama klien, dan nama KAP-nya. Saya akan klik di bagian pojok kiri atas yang gambarnya rumah. Nah, ini adalah data-data yang harus kita isikan. Silakan saudara menyesuaikan, diisikan dengan nama KAP terkait, kemudian nama klien yang akan diaudit, kemudian dimasukkan tahun bukunya, tipe perikatannya, jenis perikatannya, dan lain sebagainya. NPWP, nomor telepon, susunan tim perikatan, dan seterusnya ya. Untuk mahasiswa disediakan untuk file pengisiannya di file soal, sehingga dari data-data di soal itu bisa dipindahkan ke sini ya. Saya akan isikan dulu, tunggu beberapa menit ya. Oke, nah ini adalah file soal yang masuk ke dalam folder yang dibagikan kepada mahasiswa ya. Ini di sheet pertama itu ada sheet berjudul soal. Jadi di sini ada list apa saja yang harus dikerjakan ketika kita menginput data di aplikasi Atlas ya. Ini ada indeksnya, yaitu kode KKP-nya, kemudian ada file-file yang tertulis yang mungkin bisa dicek atau diklik supaya kita bisa menambahkan informasi tersebut ke dalam KKP ya. Kemudian di bagian bawah nih sheet kedua ada informasi penugasan. Di sini tertulis nama KAP-nya apa ceritanya ya, kemudian nama kliennya dan data-data yang harus kita inputkan ya. Ada informasi tentang independensi tim, personelnya siapa saja, kemudian yang menjadi partner atas nama siapa, kemudian kompetensi independensinya seperti apa. Ini di sini lengkap plus data input laporan keuangan ya. Data ini akan kita masukkan ke dalam Atlas juga, kemudian nanti si Atlas akan memproses data tersebut. Terus ada informasi umum dan legal, lalu struktur organisasi, kemudian, nah ini macam-macam ya isi informasinya. Nah, saya akan coba input satu sheet dulu,
untuk terkait informasi dasar tentang data-data klien dan nama-nama tim auditnya, ya. Oke, ini saya sudah mengisikan data-data, nama KAP-nya, kemudian nama akuntannya, tim audit, nama klien, kemudian alamat, nomor telepon, dan data-data selanjutnya ya, termasuk dengan jenis sektor usaha. Nah, di sini di pertanyaan tentang data, itu ada keterangan bintang ya, ada bintang 1, bintang 2, dan bintang ketiga. 3 bintang ya. Kalau nomor yang bintangnya itu 1, artinya datanya akan terisi secara otomatis. Bintang kedua, 2 bintang, itu adalah pilihan. Jadi contohnya saya akan tunjukkan sektor usaha klien. Nah, saudara tinggal memilih dari list yang ada di sini ya. Jangan ngetik manual karena sudah disediakan pilihannya di sini. Kemudian kalau bintangnya itu ada 3, contohnya mana ya? Ini ya, tahun buku ya. Artinya saudara harus mengisikan secara manual periodenya ya. Seperti itu. Saya sudah selesai mengisikan, kita akan lanjut ke step selanjutnya ya. Selanjutnya setelah kita mengisi, kita klik yang bagian konten. Nah, di sini saudara bisa melihat bahwa ada banyak KKP yang harus diisikan atau dilengkapi ya. Nah, kita masuk dulu ke bagian A1 atau pre-engagement karena kita harus mengisikan secara berurutan ya. Dari bagian paling atas turun ke bawah baru pindah ke kolom selanjutnya. Kita akan mengisikan KKP yang pertama yaitu A110, yaitu KKP tentang analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada informasi tentang beberapa hal ya. Untuk nama KKP dan seterusnya itu selnya menyesuaikan dengan data yang kita isikan di tahap sebelumnya yang screen-nya warna biru. Lalu di bagian bawah kita tinggal scroll, nah nanti diisikan hasil analisisnya ya. Ada beberapa file atau ada beberapa sel yang memang terisi secara otomatis seperti jenis usaha klien, status kepemilikan klien, kemudian standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien. Ini informasinya nge-link dengan data yang sebelumnya kita isikan ya. Oke. Kemudian untuk yang poin nomor 4 ini terkait dengan isu pelaporan keuangan terdahulu ya. Untuk memunculkan hasil analisis terkait dengan pertanyaan nomor 4, itu kita wajib untuk mengisikan dulu KKP nomor A1101 ya. Di sini warna biru berarti kita bisa klik. Nah, nanti kita akan diarahkan ke KKP A1101 ya tentang isu penelitian pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di sini ditanyakan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha? Apakah terdapat isu tentang restrukturisasi keuangan? Apakah ada isu tentang kerugian yang berlanjut? Nah, tentu saja disesuaikan dengan kondisi klien pada saat itu. Atau saudara bisa cek di soal apakah memang disebutkan informasi terkait. Ya, kemudian saudara bisa pilih jawabannya apakah ya atau tidak. Oke, nah kemudian setelah selesai dijawab, ya, kemudian kita bisa balik lagi ke KKP tersebut yang tadi ya. Nah, nomor 5, pertanyaan tentang integritas manajemen. Nah, untuk memunculkan high atau low, itu saudara harus mengisikan dulu KKP yang warna font biru ini ya. Dicek satu persatu, diisikan apakah jawabannya ya atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, masuk ke dalam bisnis ilegal atau tidak, masuk ke dalam sifat operasi yang wajar atau tidak, dan sebagainya. Saudara isikan, ya. Kemudian, kalau sudah terisi semua, nanti saudara cek di bagian bawah, apakah statusnya sudah komplit atau belum, ya. Kalau sudah komplit, baru saudara bisa balik lagi ke indeks berikutnya, ya. Nah, kemudian nomor 6, tentang kompetensi tim, terkait tim perikatan ya.
ini juga dinilai berdasarkan informasi-informasi terkait dengan personel tim audit ya. Di soal sudah di-list nama-namanya siapa aja, kemudian kompetensi, pengalamannya, pemahamannya ya, kita isikan satu persatu. Nah, kalau ada yang tidak memadai, kita tuliskan juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di bawahnya ada tentang waktu, kalau ada batasan waktu misalnya nyambi dengan kuliah atau memang ada pembatasan lain, saudara tuliskan di sini ya. Silakan dicek. Di kolom berikutnya adalah tentang hasil analisis kompetensi. Memadai atau tidak, nanti selanjutnya Atlas akan merekap ya berdasarkan kondisi tersebut. Oke. Nah, kalau sudah, saudara scroll paling bawah itu sudah komplit atau belum statusnya. Kemudian balik lagi ke previous index ya. Selanjutnya adalah tentang komunikasi dengan auditor terdahulu ya. Kita bisa memberikan atau menyampaikan surat ke auditor terdahulu tentang hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Nanti kita jawab ya atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, kemudian kita cek apakah status KKP-nya sudah komplit atau belum. Kalau sudah komplit, baru kita bisa lanjut ke previous index. Kalau statusnya incomplete atau belum komplit, maka kita harus melengkapi dulu ya. Kita cek lagi ke previous index. Nah, terus dari akumulasi sekian banyak pertanyaan, 7 pertanyaan tadi, maka aplikasi Atlas itu akan menimbang-nimbang atau menganalisa apakah resikonya itu tinggi atau rendah. Nah, dalam kasus ini sesuai dengan kondisi soal, ternyata hasilnya adalah high, ya. Terus, apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau tidak, ya? Nah, kemudian kalau misalnya iya, maka harus diisikan. Bagaimana cara melakukan mitigasi resiko, ya? Balik lagi ke materi di pengauditan 1. Ya. Caranya mitigasi resiko apa aja? Silakan saudara ketikkan di sini. Strategi dari tim audit untuk memitigasi risiko tersebut seperti apa? Oke. Nah, kemudian scroll ke bawah ada statusnya komplit atau tidak komplit ya. Jika sudah, baru saudara balik lagi ke indeksnya atau ke kontennya. Nah, yang A110 sudah komplit, nanti saudara cek di sisi A110 apakah sudah komplit atau belum. Nih, ini saya tunjukkan jika KKP-nya itu sudah lengkap semuanya, maka ini datanya adalah komplit semua dan di dashboard akan tertulis 100%. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pengisian indeks KKP A110. Di video berikutnya saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana pengisian untuk A120 terkait alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.